Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sarida. Saya sebagai instruktur dari EKBM Musarajaya, Kecamatan Timah Gajah, Kabupaten Benar Meriah. Di sini saya sebagai instruktur. Ada beberapa tahapan penyampaian kepada siswa yang mengikuti pelatihan, yaitu beberapa tahap. Yang pertama, desain. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan pola, kemudian pemotongan kain serta menjahit. Di sini sebelum kita membuat pola, kita melaksanakan desain, yaitu menentukan model. Salah satunya kami menggunakan kertas titik, yaitu sebelum kami membuat rancangan itu kami melukis terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kami membuat pola kami lagi. Dalam pembuatan pola ada bahan-bahan yang kami persiapkan, terutama yaitu kita ukur, yang gunanya untuk mengukur tubuh seperti panjang bahu, lebar bahu, panjang bahu, dan tangan. Nah, di sini kami menggunakan alat tulis, yaitu untuk mencatat ataupun spidol, ya, untuk mencatat ukuran. Yang kami gunakan di sini ada beberapa jenis bahan. Ini kami gunakan yaitu kertas khusus untuk membuat pola. Nah, sekarang untuk saat ini mungkin sulit kami mendapatkan ini. Kami menggunakan yaitu koran bekas. Kami memanfaatkan koran-koran bekas untuk membuat pola. Nah, di sini kami menggunakan yaitu ada 2 roll yang kami gunakan. Yang ini fungsinya untuk membuat kerung leher depan atau leher belakang. Dan ini untuk bagian siku ini, kemudian ini untuk roll pinggul. Jadi kedua roll ini sangat kami manfaatkan untuk cara membuat pola. Di sini ada bahan lanjutan yang kami gunakan, yaitu seperti ini jarum pentul, yang gunanya atau fungsinya itu menyematkan pola ke kain yang akan kami potong. Kemudian ini gunting sebagai alat pemotong kain. Nah, di sini juga kami menggunakan karbon yang fungsinya untuk membuat kopna seperti bagian belakang dan kurung lengan, karena di bagian kurung lengan itu ada perbedaan antara depan dengan belakang. Jadi untuk perbedaannya kami menggunakan karbon ini. Dan untuk selanjutnya ini adalah rudder. Nah, ini keduanya harus bersamaan kami memakainya. Nah, di sini juga kami menggunakan kain keras yang fungsinya untuk kerah, kemudian untuk lengan ujung tangan, yaitu untuk bantangan, ya. Kemudian di sini juga kami menggunakan kertas pinggang yang fungsinya untuk bagian pinggang rok ataupun celana. Nah, di sini juga kami menggunakan karet yang ukuran 3,5 cm, itu fungsinya untuk karet pinggang bagian kanan dan kiri, ya. Di sini juga kami menggunakan karet ukuran kecil, yaitu fungsinya untuk bagian ujung tangan. Setelah melakukan pemotongan, yaitu dengan menyematkan kain pola ke kain yang akan kita potong, di sini kami menggunakan kapur untuk menandai tampuh, baik tampuh samping, kanan ataupun leher. Nah, di sini setelah ada pemotongan, kami lanjutkan ke menjahit. Di sini sesuai. Kalau menjahit, ini kami gunakan ada benang obras sesuai dengan warna pakaian tersebut. Juga ini juga benang untuk mengaitkan ataupun menyatukan antara pola depan dengan pola belakang. Nah, di sini kami menggunakan juga jarum yang masing-masing ukurannya berbeda-beda. Kalau untuk kain yang lebih tipis kami menggunakan ukuran 11. Kalau sifon Arab itu yang agak tipis kami menggunakan nomor 11. Kalau misalnya agak tebal kami menggunakan nomor 13, nomor 14 kalau tebal lagi, dan agak tebal itu 16, dan untuk kain li itu kami menggunakan nomor 21. Jadi masing-masing fungsinya ada di. Kemudian di sini juga kami menggunakan sepatu resleting. Nah, di sini juga kami menggunakan alat ini
itu sebagai alat pendedel, mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam menjahit. Nah, setelah itu kami juga menggunakan jarum tangan. Itu fungsinya untuk kancing, pemasangan kancing, kemudian pemasangan payet seperti ini. Itu untuk mempercantik atau memperindah pakaian yang kami jahit. Untuk kami membuat pola, di sini kami harus tahu dulu ukuran. Nah, di sini yang saya ambil ukurannya, biasa ini panjang bahu, yang ini lebar bahu, kemudian ini panjang tangan atau panjang lengan. Di sini lingkaran dada harus kami tahu juga sebelum membuat pola ini, lingkaran dada, dan ini adalah lingkaran pinggang di sini di bagian pusat ini lingkaran pinggang. Bawah lagi ini lingkaran pinggul. Kemudian di sini lebar muka. Lebar muka. Nah, di sini tinggi dada dan di sini antara dada. Nah, untuk panjang blusnya di sini kita ambil hingga ke bawah ini. Ini adalah panjang blus. Setelah proses pemotongan kain, di sini ada beberapa tahapan yang kami gunakan beberapa mesin, yaitu salah satunya ini adalah mesin obras. Setelah kain dipotong, terlebih dahulu sebelum dijahit kami jahit sersa ataupun obrasnya. Nah, di sini juga kami menggunakan mesin jahit gulung. Ya, ini tergantung permintaan klien-klien kami. Ada yang meminta jahit kecil, ada yang jahit gulung seperti ini. Jadi ini tergantung ke permintaan pelanggan-pelanggan kami ya. Nah, seperti ini. Ini namanya jahit gulung atau sersa. Dan ini juga kami menggunakan ini mesin jadul ya, tapi sangat bermanfaat bagi kami, yaitu dalam pembuatan lubang kancing seperti ini. Kami menggunakan sepatu lubang kancing, yaitu untuk bagian ujung tangan seperti ini. Kemudian baju-baju kemeja, nah ini fungsinya adalah untuk mesin lubang kancing. Dan untuk menyatukan pakaian, ini kami menggunakan mesin seperti ini. Kami gunakan untuk alat menjahit menyatukan pakaian. Jadi inilah alat-alat yang kami gunakan dalam pembuatan busana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.